Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Mari pada saat ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru dan kekuatan yang baru. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi landasan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saya ambilkan dari Mazmur 139 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, mengimani, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita hari ini yaitu Tuhan Yesus, peganglah tanganku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata memegang tangan dan dipegang tangan memiliki arti yang berbeda. Apabila yang memegang tangan itu lebih kuat dari yang dipegang tangannya, walau bagaimanapun yang memegang tangan tidak akan melepaskannya. Sebaliknya, apabila yang memegang itu pihak yang lemah, maka ada potensi untuk melepaskan tangannya itu saat ada badai yang menerpa. Ada sebuah cerita, seorang ayah berjalan mengarungi arus sungai bersama anaknya yang masih kecil. Anak yang masih kecil ini memegang tangan ayahnya. Ketika dalam perjalanan itu, seorang anak melepaskan tangan ayahnya saat menjumpai arus yang deras. Akibatnya, anak kecil ini hanyut terbawa arus air yang deras itu. Mengapa terjadi demikian? Karena tangan anak ini kurang kuat memegang tangan ayahnya. Saat ayahnya melihat anaknya itu, dengan cekatan ia memegang tangan anak itu dan mengangkatnya, dan selamatlah anak itu. Mengapa? Karena tangan ayahnya yang memegang tangan anak itu jauh lebih kuat dari tangan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan bagian dari doa pemazmur, yaitu Daud pada saat Daud berdoa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Salah satu pokok doanya adalah terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, tangan Tuhan menuntunnya, dan tangan kanan Tuhan memegangnya. Ungkapan pemazmur ini memperlihatkan kepada kita bahwa dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun kita, Tuhan tetap ada. Tangan Tuhan yang menuntun kita, dan bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tetapi tangan kanan Tuhan
yang memegang kita. Apabila kita yang memegang tangan Tuhan pada saat mengalami kelemahan kita bisa melepaskannya. Karena Tuhan yang menuntun kita, tangan kanan Tuhan yang memegang kita, dapat dipastikan bahwa kita tidak akan lepas dari genggaman Tuhan dan kita memperoleh keamanan dan keselamatan. Karena Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa dari kita dan dari apapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui sapaan firman Tuhan saat ini, kiranya boleh mengingatkan dan menegur kita bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun kita, dalam suka duka, dalam keadaan aman maupun terancam, walau dalam situasi sulit maupun dalam kemudahan, dalam kekurangan ataupun dalam kecukupan, musim hujan ataupun musim panas, bahkan di segala musim kehidupan, biarlah tangan Tuhan yang memegang kita. Melalui doa kita, Tuhan Yesus, peganglah tanganku. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dan menerangi langkah perjalanan kehidupan iman kami. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.